Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidrati wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sa'id, yaitu Bapak Malik Hidayat. Bapak Malik Hidayat beserta seluruh pengurus dan jajaran yang kami hormati, Ketua Basnas Kepulauan Riau Bapak Dr. Andes Haji Al-Usman Yusuf MHD beserta wakil dan pengurusnya. Ada Pak Dr. Fauzi, ada Ustaz Dedi Mulyana, ada Ustaz Manam, kemudian Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, yaitu Bapak Kiai Haji Handar bin Umar. Hadir pimpinan Quran Center Bintan, Bapak Ustaz Muhammad Salim. Assalamualaikum. Kami terbaik bersama TGP Nasional beberapa tahun yang lalu. Mantan murid saya juga. Staf ahli bidang pemerintahan dan hukum, Bapak Dr. Andes Haji Sohid. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik, Bapak Dr. Andes Johnson MSI. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Polri, Ibu Yeni Tricia Isabella Esos. Ada Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Dr. M. Sri SKMMS. Ada Kepala Dinas Kebudayaan, Dato atau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Julamani SKMT. Kepala Dinas Sosial, Bapak Burhanuddin Esos SHMHI MH. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSD. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Biskardi Esos MSD. LT Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bapak Rodi Yantari STMMD. Kepala Biro Desa, orang paling top di DPD, tidak mengurus jasa, Bapak Ayo BC MSI, pusat proposal. Kepala Biro Hukum, Bapak Kuntum Purnomo SHMH. Paling kasihan dari itu sampai sekarang nggak kontak-kontak. PLT Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ampat Tadi, Bapak Dr. Hamdulillah MAP. Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat RSDKU Haji Daud dan Bapak Dr. Asep Guntur Saparin
Mars. Dulu kuliahnya di planet Mars. Di pengendalian capaian target pembangunan Polri ada Bapak Dr. Andes Nadami di Denpasar, dosen kita. Ada Bapak Hasriawan di SIP, mantan DPRD juga. Ada Bapak Haji Suyono STM AP. Ada pejabat fungsional utama Bapak Dr. Insinyur Lami. Siapa? Assalamualaikum. Yang kami muliakan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, ibu-ibu pimpinan majelis taklim, seluruh jamaah Masjid As-Sahar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita sampaikan kehadiran. Mohon maaf, ada dua anggota DPRD Kabupaten Bintan. Ada Pak Suprapto. Nah, orang sini juga ya. Terkenal juga sebagai mantan manajer Depok di Batu. Ada juga Pak Wahyu Nugraha. Assalamualaikum. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mari pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh berbahagia malam hari ini kami dapat hadir bersilaturahim bersama jamaah Masjid As-Sahar. Rasanya 2 atau 3 tahun yang lalu saya juga pernah syafari Ramadan ke masjid bawa oleh Pak Supar. Dan alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan. Untuk nenek-nenek di atas ranting. Pesan dan nenek silaturahim itu sangat mantap. Ibadah sudah selesai, perlu nenek-nenek tetap. Hari ini hari ke-12 kita menjalankan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Malam ini malam ke-13. Malam ke-13. Itu doa terbaik kita adalah kita berdoa semoga puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 12 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga amal-amal ibadah kita lain. Kita juga berdoa semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah buat kita untuk menyelesaikan tugas bulan Ramadan 1440 Hijriah ini sampai nanti Ramadan berakhir. Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita semua Allah akan anugerahkan satu hadiah mulia dan luar biasa sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerja keras dan ibadah kita semua, yaitu apa yang disebut oleh Allah dalam penghujung Quran surat Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Banyak referensi mengatakan adalah manusia-manusia yang mendapatkan prestasi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terukur kesolehannya, taat ibadahnya siang dan malam hari. Orang-orang yang selalu menegur kebaikan di tengah-tengah orang lainnya, kehadirannya di tengah-tengah orang lain, orang merasa memberikan nilai dan manfaat. Ketika dia pergi meninggalkan dunia ini, kepergiannya biasanya diiringi dengan tangisan, rasa haru dan kerinduan. Begitulah indahnya orang-orang yang mendapat predikat Tuhan. Makanya di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran banyak sekali
Allah sediakan jaminan-jaminan kebahagiaan bagi orang-orang yang muttaqin. Banyak sekali ayat-ayat yang menjamin kemuliaan orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin. Walaupun mendapatkan yang tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kita yakin dengan usaha keras kita, insya Allah Allah akan menganugerahkan. Apa sih keuntungan-keuntungannya? Banyak sekali. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 dalam potongan ayatnya Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kamu adalah takwa. Allah tak katakan sebaik bekal bagi kamu adalah jabatanmu, rumahmu yang mewah, hartamu yang banyak, pangkatmu yang tinggi. Tak ada itu disebut ketua Basnas, ketua ini oleh orang itu, tak ada. Tapi yang disebut Allah, berbekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kamu adalah takwa. Kemudian kalau kita nanti meninggal dia berbekal takwa, jaminannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dalam potongan ayatnya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah yang sudah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang diberikan oleh seorang manusia buat manusia lain. Jaminannya tentunya surga Allah. Di dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa itu dalam menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidup. Dan Allah akan berikan rezeki dari berbagai pintu, berbagai arah, di mana rezeki itu tidak pernah dia bayangkan datang menghampiri. Jaminan Allah dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Hanya kita yang perlu muhasabah. Kenapa kita tidak mendapatkan? Mungkin kita belum mencapai dari yang Allah maksudkan. Hidup ini sesungguhnya adalah perniagaan. Kita sedang berniaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa yang sukses berniaga dengan baik, tentu Allah berikan kemuliaan dan keberuntungan. Rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Allah keluarkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Yang penting jangan ketika Allah berikan ujian kita menghadapi Allah, kita menyesali Allah. Saya ingin cerita di beberapa masjid juga. Di zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud itu seorang nabi, Nabiullah, akan tetapi dia juga seorang raja yang terkenal arif dan bijaksana. Adil. Ada seorang wanita janda muda punya anak perempuan itu. Sehari-hari kerjanya menenun kain. Kalau kain tenunannya selesai, dia bawa kain itu ke pasar, dia jual. Hasilnya dia gunakan untuk memberikan nafkah buat anak-anak. Satu ketika di saat dia selesai menenun kainnya, dibawalah kainnya ke pasar, lewat di tengah gurun pasir yang begitu luas. Tiba-tiba datang angin gurun yang begitu kencangnya dahsyat. Kain yang ada di tangan perempuan itu terlepas dari tangannya, terbang di bawah angin tangan. Menangis wanita itu. Dia hanya bisa menundukkan kepala menyesali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan Allah tidak adil. Orang yang dalam keadaan susah seperti itu diberikan ujian yang begitu berat oleh Allah. Lalu dia kembali ke rumahnya, dia menuju ke rumah Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam. Dia ceritakan keluh kesahnya di hadapan Nabi Daud. Tiba-tiba ketika wanita itu menghardik Allah dan diingatkan oleh Nabi Daud supaya istighfar, tiba-tiba rumah Nabi Daud alaihissalam diketok oleh orang. Persilakan oleh Nabi Daud dibuka pintunya. Ternyata masuklah seorang pemuda gagah-gagah. Masuk 10 orang pemuda. Dipersilakan oleh Nabi Daud alaihissalam dan juru bicaranya berbicara. Mereka ternyata adalah 10 orang saudagar yang sedang membawa barang dagangannya dengan 10 ekor unta. Tiba-tiba di tengah padang pasir datang angin yang begitu kencang dan dahsyat, sehingga barang-barang dagangan mereka hampir hancur binasa bercerai-berai. Tiba-tiba seekor burung membawa sehelai kain, dan kain itu diambil oleh pemuda itu, diikatkan di kaki-kaki untanya.
Sehingga untanya itu terselamat, barang dagangan mereka pun selamat untuk dijual di pasar. Lalu mereka berkata di hadapan Nabi Allah, wahai Nabi Daud, izinkan kami akan memberikan 100 dinar masing-masing, dan tolong berikan kepada siapa pemilik kain tenun ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, 10 kali 100 berapa kira-kira? 1000 dinar. Nabi Daud menoleh wanita muda itu. Kata Nabi Daud, sesungguhnya engkau sedang berniaga di hadapan Allah. Hari ini Allah menjawab segala kesalahan engkau di hadapan aku lebih dulu. Lalu Bapak Ibu sekalian, kain itu kalau dijual harganya 100 dinar. Tapi Allah memberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka, 1000 dinar. Asbab kain itu menyelamatkan 10 ekor unta dan barang dagangan 10 saudagar yang sedang melintasi burung yang begitu mencari. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari berbagai pintu, berbagai arah, mana rezeki itu tidak pernah dibayang-bayangkan. Ibu, yakin Bu? Yakin. Allah tidak pernah. Kalau Allah mau memberikan itu apa yang bisa? Saya itu dulu ada seorang penggendong saya, 20 tahun mak saya gendong saya. 2 tahun bapak saya dan meninggal dunia, tak pernah saya menyangka bakal bisa jadi bupati, jadi gubernur. Kalian perempuan yang tahu juga bahwa ini pasti. Jadi tak usah khawatir kalau kita yakin, benar-benar yakin, pasti Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Nah, maka Bapak Ibu sekarang kita berdoalah. Semoga Ramadan ini menjadi ladang amal bagi kita. Jangan Ramadan berlalu begitu saja seperti angin berlalu tanpa pesan dan kesan. Jadikan Ramadan sebagai asbab Allah memberikan utang itu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sukses berpuasa dan menjalankan amal ibadah lain. Sukses sahur, sukses kita sholat 5 waktu, sukses kita baca Quran, sukses kita buka puasa, sukses menegakkan qiyamul lail. Biasa orang sahur sukses, tapi buka puasa kadang-kadang tak sukses. Buka puasa macam orang kesetanan, balas dendam, semua air diminum, 5 macam air di depannya gitu, makan semua cendol apa semua, berapa banyak habis. Mulai menjelang isanya dan tidur di situ, kenyang. Makanya makan cukup. Diajarkan bagaimana tata cara berbuka puasa. Tidak perlu kenyang-kenyang supaya sholatnya nikmat, sholatnya enak, tidak muak-muak. Ya Bu, kalau ada sesuatu yang ibu sayang waktu berbuka puasa, mana tahu waktu siang hari diberikan orang durian musangking ada 12 saja itu, ibu-ibu simpan uang di kulkas, buka puasa. Udah buka puasa, udah minum makan dulu duriannya, jangan dibiarkan. Ini pakai sholat dulu pulang kan? Oh nanti mau makan durian, terus sambil ingat durian. Mulai anaknya buka kulkas, nampakkan durian itu. Mulai anaknya tanya dari belakang, durian siapa nih? Gitu kan? Mamanya mulai durian siapa nih? Kata anaknya. Mulai dua anak bertiga nih. Terus itu udah 3 nih, baru 2. Nah, kalau tadi ngaku sekali lagi nih, durian siapa nih? Wah belum selesai assalamualaikum. Durian mak. Ya Bu, ya mudah-mudahan kita semua sukses. Bu, tidak perlu berlebihan puasaan hari raya nanti. Bu, secukupnya aja. Situasi ekonomi masih seperti ini ya Bu. Lebih baik kita hemat-hemat. Idul Fitri itu bukan tanding toples-toples di meja, bukan. Tapi sejauh mana kita berhasil menjalankan ibadah Ramadan dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pula ibu paksa suaminya lebih botak kepalanya. Tengok tetangga udah ada 25 toples, dia tak beri kalah mau 50 toples lagi di atas meja. Utangnya tahun ini selesainya tahun depan. Mau hari raya tahun depan utang lagi karena mau berduit tidak berubah. Kalau mau nanti rumah terbuka, Pak Dis mungkin bukan rumah terbuka. Gubernur pun ada di daerah bertaruh rumah terbuka ya. Misalkan izinkan pemerintah pusat karena lagi efisiensi dan biasanya ada yang sudah cara masyarakat ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua. Saya juga terima kasih sama Pak Nyanyang sudah dilantik, Pak Dis dan Pak
Raja Harja, doakan kami bisa bekerja maksimal. Membangun Kepri ini ke depan lebih maju lagi untuk kemaslahatan masyarakat Kepri dan waktu semua. Terima kasih Dewan Pemakmuran Masjid, Bapak Ibu, jamaah semua. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan membawa Kepri menjadi sukses untuk mewujudkan visi provinsi Kepri, yaitu Kepri yang maju, adil dan merakyat. Kemudian nanti memberikan ijazah imam berapa juta rupiah Pak, jaga masjid apa dan 1 juta untuk di stadion untuk mobil-mobil bersama di Kepri 10 supaya mobil balik sekarang. Demikian, terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Dan untuk bantuan yang 80 juta juga alhamdulillah awalnya 100 juta, tapi karena anggaran kita harus kita sesuaikan, semuanya kita potong sebagian apa. Yang penting ya bisa digunakan nanti katanya kita pupuk apa sini enggak yang menjual dengan rasa itu. Demikian, terima kasih, lebih dan kurang saya tutup dengan ucapan salam bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.